Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu dimanapun berada. Semoga sehat ya. Perkenalkan, saya Eva Andriani, alumni Angkatan 2012, Pendidikan Akuntansi. Nah, di sini saya diminta untuk sharing terkait kiat sukses menjadi lulusan yang berdaya saing tinggi. Tapi sebelumnya mohon maaf sekali karena saya tidak bisa join langsung di Zoom. Kondisinya sedang di tengah-tengah lahan sawit gitu ya, sinyal terbatas sekali, jadi hanya bisa mengirimkan rekaman. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Sembari share screen, sebenarnya ingin sekali ya rasanya nanti tuh bisa diskusi lewat chat ataupun mikrofon langsung dengan Bapak Ibu. Karena memang lama sekali rasanya tidak ke Semarang, rindu gitu. Baik, ini sudah nampak ya, semoga kiat sukses menjadi lulusan berdaya saing. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin memberikan gambaran sekarang posisinya di mana gitu ya. Where is accounting education graduate now? Me, especially. Nah, kalau saya sekarang profesinya bukan di pendidik akuntansi, tapi saat ini sebagai education consultant di Unidirect London, kemudian study abroad consultant di Scottish, dan juga mendirikan sebuah NGO sendiri gitu ya, Desanpapedia, yang itu fokusnya untuk pembimbingan studi ke luar negeri dan juga bahasa Inggris serta fokus kepada anak-anak dropout school. Mengingat dulu juga sempat mengalami hampir dropout ketika SMK dan harus bekerja di Giant gitu ya untuk dapat SPP, jadi rasanya ingin kembali membersamai adik-adik yang sama nasibnya gitu. Nah, ini gambarannya di mana sih posisi accounting education-nya ketika seperti ini gitu. Nah, saya menggunakan accounting education ini masuk ke dalam keterampilan yang saya miliki sebagai lulusan, yaitu education-nya bekerja sekarang sebagai education consultant. Accounting-nya memang saya ingin sekali membuat gimana sih manajemen keuangan sendiri dalam NGO saya. Jadi insya Allah terpakai ya, setidaknya tidak jauh-jauh sekali dari accounting education gitu. Nah, ketika diminta untuk memberikan kiat gitu, yang terpikir oleh saya adalah bagaimana sih nanti mahasiswa bisa mempunyai goal yang clear ke depannya dan juga bisa di breakdown dalam action-action mereka gitu. Jadi mungkin cerita sedikit dulu ya terkait ini. Ketika dulu mau mulai S1, saya memang sudah menempatkan diri saya sebagai kedepannya itu apa gitu. Baik itu karir ataupun life gitu. Nah, untuk karir sendiri memang saya ada 2 bidikan waktu itu sebagai dosen. Yang pertama, kalau memang itu belum terwujud, saya ingin menjadi education consultant gitu, dan juga mendirikan suatu lembaga sendiri yang dia itu fokusnya sama pendidikan, karena saya secinta itu dengan ranah pendidikan gitu ya. Karena dulu juga sempat sebelum masuk S1 gitu ya, di SMK membuat kayak tempat belajar anak-anak gitu sekitar 7-10 orang di desa waktu SMK, mengajari mereka dan seterusnya. Jadi sekarang pun ya terjadi. Dulu sih namanya Kelaspedia. Nah, yang waktu itu juga punya cabang yang namanya Kampung Anak di desa, itu ada 100-200 member anak-anak yang belajar secara gratis di bawah naungan institusi saya gitu. Nah, itu dulu sebelum ke UK. Jadi karirnya sudah saya set sedemikian rupa sehingga ketika masuk S1 ada gambaran step by step-nya, track-nya itu kemana gitu. Mungkin nanti mahasiswa yang lain juga harusnya mempunyai inisiatif yang sama untuk supaya kuliahnya itu benar-benar ada yang bisa diambil. Karena memang studi saya percaya gitu ya. Baik itu keilmuannya ataupun lingkungannya pasti akan mempengaruhi karir gitu, ataupun bagaimana sih kehidupan dia nantinya, atau biasa kita sebut dengan personal branding. Kalau saya memutuskan personal branding saya dalam kehidupan saya ingin dicap sebagai orang yang concern dalam bidang pendidikan. Sehingga ya saya memilih personal branding altruist kalau dalam psikologi pendidikan itu, yang dimana dia itu banyak untuk terlibat dalam social action, yang mana saya fokusnya di pendidikan gitu. Jadi Tourist Accounting Graduate dari pendidikan akuntansi UNES, saya memutuskan untuk jalan ini. Mungkin teman-teman yang lain beda ya dengan saya, ada yang di bank, ada yang menjadi guru SMK. It's okay, but harusnya track ini sudah dibentuk dari awal masuk kuliah.
sedikit sharing juga ketika maba dulu apa yang dilakukan ketika sudah ngeset visi misi goal yang tadi saya sampaikan ya, ada 2 tadi, education consultant dan juga dosen. Akhirnya saya berpikir, oh bagaimana sih potensi diri saya, apa yang kurang, apa yang sudah ada gitu. Yang sudah ada, saya hobi sekali menulis. Jadi waktu itu saya tidak masuk ke organisasi keilmiahan atau KIME ya kalau di FA gitu. Jadi saya fokus untuk bagaimana sih, saya itu pemalu sekali. Nah, saya harus improve ini yang namanya public speaking saya. Akhirnya saya ikut organisasi yang berbau BEM, discussion, di luar pun ikutnya hal-hal yang memang mendukung untuk ke sana. Dan juga saya juga lemah di akuntansi. Karena meskipun dulu SMK, tapi saya kurang mencintai gitu ya istilahnya dulu. Jadi saya banyak untuk bergabung kepada ikatan-ikatan akuntansi yang fokusnya itu mahasiswa untuk diskusi gitu. Nah, sudah kemudian tahun keduanya bagaimana saatnya berkarya mencari jaringan karir. Kalau misal ingin menjadi education consultant. Pikiran saya dulu education consultant itu harus yang karena cita-citanya setinggi langit ya, maunya didanai dapat gaji non rupiah gitu. Alhamdulillah sekarang dapatnya pound sterling gitu kan. Nah, jadi jaringannya sudah dititi dari sekarang. Saya coba untuk di LinkedIn itu mencari beberapa jaringan yang sevisi, kemudian ikut organisasi yang sejalur juga, cari profesor ini itu yang bisa diajak diskusi. Jadi memang sudah dibangun dari awal sehingga nantinya ketika lulus sudah langsung go begitu. Dan kemudian menjadi role model atau mencari role model. Kalau misalkan ada nanti seorang lulusan SMK, lulusan kita yang ingin menjadi guru SMK, role modelnya siapa dicari supaya dia itu benar-benar menjadi guru SMK yang ideal. Atau misalkan mau menjadi menteri gitu ya, menteri keuangan. Oh berarti kita lihat Bu Sri Mulyani yang di sana itu bagaimana sih kesehariannya, kita ikutin semuanya. Jadi itu yang dulu saya lakukan ketika menjadi mahasiswa. Saya ikut sebanyak-banyaknya apapun yang saya bisa. Misalkan ikut BEM, ikut keilmiahan, bukan keilmiahan, KC waktu itu sempat, terus kemudian ikut PBB, pelatihan pemimpin bangsa yang berbau leadership gitu. Karena saya yakin bahwasanya kalau misalkan guru ataupun pendidik ataupun dosen nantinya dia harus entertain dan juga harus punya leadership karena dia nanti akan mengelit kelas itu. Nah, kemudian untuk tahun ketiganya saya mulai untuk pengabdian, untuk membuat waktu itu di Semarang tuh di Karangmalang saya membuat namanya Kampung Anak juga di desa KKN-nya, diteruskan terus untuk pembelajarannya, memberikan pendidikan gratis bersama teman-teman yang lain saya invite. Dan untuk tahun keempat ya udah berarti bagaimana next step-nya menjadi alumni yang solutif dan juga bertanggung jawab sama masyarakat begitu. Jadi ini ala mahasiswa banget. Cuman memang ini yang saya lakukan waktu itu selama berproses di pendidikan akuntansi UNES. Nah, setelahnya berarti kita sekarang berbicara terkait lulusan, sudah lulus. Nah, ketika sudah lulus, apa sih saat itu yang ada di pikiran saya? Saya ingin matching external potensi to yours. Jadi keyword-nya ini. Kalau misalkan kita melihat potensi di luar, oh potensi di luar tuh ini ya sekarang yang dibutuhkan tuh orang yang seperti ini misalkan. Nah, saya tidak hanya berhenti di situ, tapi saya kawinkan potensi itu dengan milik saya. Saya bisanya apa? Misalkan, kalau di daerah saya ini foto saat itu ya, di luar itu banyak sekali anak-anak yang hampir drop out. Kalau di daerah Banyuwangi, di Rejo Agung itu sendiri, dan bahkan S1 tuh sedikit sekali. Akhirnya saya langsung nyemplung di situ bagaimana mengawinkan potensi saya yang saya itu suka sekali untuk berorganisasi gitu ya. Saya buatlah wadah. Nah, wadah di situ akhirnya bisa untuk membantu sekitar begitu. Jadi ini sih kita harus ada awareness begitu sebagai lulusan dari pendidikan akuntansi UNES. Apapun kondisinya, baik itu saya juga sempat sih mengajarkan accounting pada anak-anak ini untuk menghitung keseharian pengeluaran mereka gitu melalui game dan seterusnya. Memang tidak seformal yang ada di SMK ataupun SMA, tapi ini sangat-sangat bermakna begitu karena memang saya suka sekali berorganisasi dan bertemu orang dan education things. Nah, kemudian
ini masuk ke yang lebih serius lagi, kiat untuk menjadi lulusan yang bersaing. Saya berkomitmen kepada diri saya bahwa saya akan memahami bagaimana sih kondisi sebelum bertindak begitu. Jadi sebagai lulusan accounting education harusnya memahami kebutuhan industri. Kalau kita berangkat dari industri itu kan sampai sekarang udah 4.0. Nah, ketika 1.0 yang semuanya serba mesin, pasti manual accounting ya, pencatatannya gitu. Sampai dengan bagaimana mass production mulai muncul manufaktur, industri ketiga, mayop, kita harus bisa computerize. Nah, sekarang kita sebagai lulusan akuntansi juga harus mulai menyadari bahwasanya industri 4.0 ini bergeser dari yang sebelumnya ke Internet of Things, di mana bisa jadi peran kita sebagai pendidik akuntansi itu harus bisa menjelaskan kepada anak-anak yang nantinya menjadi akuntan, wah ini loh sekarang sudah bergeser, bisa jadi pencatatan dilakukan oleh artificial intelligence ataupun robotik. Jadi fungsi dari akuntan-akuntan ini semakin hari semakin terancam ya, tanda kutip. Kalau memang kita tidak bisa upgrade diri kita, begitu. Nah, kondisi ini berarti mengharuskan seorang akuntan tidak hanya bisa untuk mencatat, merecord, ledger, dan juga sampai dengan financial reporting, tapi bagaimana kita bisa decision making, kemampuan leadership pastinya decision making masuk. Nah, kemudian sembari analisis data, interpretasi dari apa sih yang ada dalam suatu laporan keuangan. Jadi memang analisis itu penting sekali untuk sekarang. Kemampuan tidak hanya sebatas keterampilan yang ada dalam pencatatan akuntansi sampai selesai. Begitu. Kalau yang saya pahami gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian materi mungkin ini saya sempat observasi sedikit ya ketika kemana studi di UK, di University of Leeds, bahwasanya beberapa mata pelajaran gitu tuh sudah mulai disajikan kepada anak-anak akuntan ataupun pendidikan akuntansi yang dia mengikuti 4.0 ini sendiri atau disiapkan untuk menuju ke sana begitu. Nah, yang pertama itu e-commerce. Kalau misalkan e-commerce itu pasti sudah ini akrab ya Bapak Ibu dengan Gojek, GoPay, Shopee. Nah, pencatatan keuangan e-commerce itu seperti apa? Itu ada dalam mata pelajaran kita ketika di UK, baik untuk S1, S2. Kemudian fintech juga ini mulai seperti Bitcoin dan seterusnya harus mulai dipahamkan gitu ya kepada mahasiswa. Barangkali nanti ada mahasiswa yang akan menemukan fintech baru begitu mungkin. Bisa menjadi produk baru. Digital business juga saat ini sudah mulai gencar, bagaimana pencatatannya, kemudian bagaimana proses pendiriannya itu bisa dikenalkan juga karena seperti yang kita tahu, kita semua tidak akan hanya menjadi pendidik dan juga akuntan. Bisa jadi mendirikan bisnis sendiri yang saat ini di era digital seperti apa. Kemudian digital marketing, kemudian ada applied investment. Nah, applied investment ini tidak hanya semacam bagaimana sih investasi, bagaimana dalam bisnis, tapi kenapa sih penting diberikan kepada pendidikan akuntansi? Kalau misalkan nanti dia tidak berhasil pada, ini bukan suzon, tapi kalau misal saja just in case mereka tidak berhasil pada pendidikan untuk menjadi guru ataupun menjadi akuntan, mereka bisa menekuni investasi ini sebagai lahan gitu. Karena memang sekarang ini tren anak muda itu berinvestasi, tapi masih banyak yang belum melek knowledge investasi itu seperti apa. Dan kemarin waktu di UK saya diajarkan untuk training begitu, terus kemudian bagaimana membaca stock market, pasar modal itu ya, melakukan pengukuran investasi dan seterusnya. Ini penting kalau misalkan ingin ditambahkan dalam materi yang sesuai dengan 4.0. Kemudian yang paling mendasar menurut saya lulusan itu harus tahu isu-isu terkini tentang akuntansi. Saat ini di berbagai universitas di dunia, UK, US sudah mulai membuat satu mata pelajaran special issue in accounting education atau accounting aja. Nah, di sini dia berfungsi untuk mengkaji isu yang lagi in, misal kita ada force major seperti ini COVID. Nanti bagaimana sih akuntansi perannya di sana dan juga perubahan apa yang terjadi dikaji dalam isu debate yang disajikan di kelas. Jadi global awareness-nya harus bagus ketika tutor nanti mengajar di sini ataupun dosen mengajar dalam mata pelajaran ini. Nah,
saya juga sempat membaca gitu ya, di UGM sudah mulai akan bergeser memasukkan special topic in accounting, kalau saya nggak salah juga, itu dia akan memasukkan ke dalam mata pelajaran, sehingga nanti lulusan ini siap dengan segala kemungkinan problem solution dia jalan, kemudian dia menempatkan dengan segala situasi itu bisa, dan kalau misalkan ada force major seperti COVID ini, mereka juga akan langsung tanggap, oh saya dapatkan nih di kelas bagaimana diskusi untuk menyelesaikan hal ini, sehingga nantinya akan sudah sangat siap dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Gitu. Sudah. Nah, kiat yang kedua, saya selalu ingat yang namanya global awareness tadi ya. Ini menyambung dengan yang terakhir di slide terakhir tentang isu accounting. Kita keep updated. Nah, dulu sebagai mahasiswa, saya dapat wejangan ini dari dua dosen yang berbeda. Yang satu di UNES, yang satu di University of Leeds, dua-duanya juga favorit saya. Kalau di UNES, Bu Aminah dulu pernah mengatakan baca koran, baca jurnal, baca apapun sebelum masuk kelas, sehingga kita ada diskusi di luar mata pelajaran dan juga buku yang bisa saling mencerdaskan. Dan supaya lebih cerdas dari buku, begitu kata Bu Aminah. Dan saya juga dapatkan ini di UK, di Leeds. Profesor saya bernama Profesor Andrew, dia mengatakan, BBC Time, tolong ya dengarkan sebelum masuk ke kelas. Karena dulu tuh ada cerita Bapak Ibu, bahwasanya beliau itu, Profesor Andrew, menugaskan kepada kami jam 5 subuh jam 5 bangun. Mereka kan tidak aware dengan subuh ya. Jam 5 bangun pagi. Gitu. Dengarkan BBC Time topik ini di channel ini. Kalau misalkan nanti di kelas ditagih, kita tidak bisa, berarti kita ketahuan gitu ya. Oh, tidak belajar ya, tidak mendengarkan. Jadi memang ini sangat membantu untuk keep update dengan global awareness. Padahal kan saat itu kalau diingat-ingat lagi, UK itu jam 5 kadang belum subuh, jam 6, jam 7 ada yang baru subuh. Jadi memang ya perjuangan sekali gitu. Tapi ini yang selalu saya lakukan sampai sekarang, global awareness. Nah, itu untuk mahasiswanya. Bagaimana dengan university-nya? Mungkin bisa membantu, ini juga bisa diaplikasikan ya, salah satu temuan saya di UK. Sebelum memulai mata pelajaran, mereka diberikan brainstorming dengan kasus nyata. Misalkan, sedang membahas teori akuntansi going concern gitu. Nah, di situ nanti melihat dengan fenomena force major COVID ini, perusahaan Coca-Cola misalkan dalam dunia nyata ya kita langsung korek gitu, ada isu X gitu. Bagaimana ke going concernan dia diterpa dengan misalkan COVID ini, padahal sebelumnya dia sudah rugi akibat Ronaldo minum air putih daripada Coca-Cola yang dia ini ya, dia apa namanya singkirkan gitu, yang sampai sahamnya langsung turun gitu misalkan. Jadi membahas hal-hal seperti itu untuk membuat kita aware semua terhadap apa yang terjadi di dunia nyata accounting dan pendidikan akuntansi saat ini. Itu. Kemudian Bapak Ibu mungkin kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga ini lebih secara umum membekali lulusan. Kalau saya pribadi membekali diri saya sendiri, bagaimana kalau nanti saya tidak menjadi pendidik. Kebutuhan umum English. Nah, mungkin di kita selama S1 saya juga dapat bahasa Inggris bisnis. Cuman di sini bahasa Inggris bisnisnya saya lebih mengingat ya, sepertinya atau saya lupa, waktu itu tidak ada teknik wawancara dan juga presentasi. Jadi ini sangat penting untuk lulusan, karena memang ya lagi-lagi ketika di dalam negeri ataupun luar negeri, mau bekerja ataupun belajar lagi, dua hal ini penting. Kita presentasi selalu, wawancara juga akan ada di kerja ataupun beasiswa. Jadi ini sangat-sangat membantu kalau misalkan akan ada mata kuliah ataupun di input dalam mata kuliah English Business kita. Kemudian ada writing. Writing ini mungkin kalau yang di dunia akademik terpakai ya, tapi di dunia kerja juga kita akan menyusun report. Apalagi di akuntansi banyak sekali ya angka-angka yang harus diinterpretasi. Nah, kalau misalkan lulusan ini dibekali dengan writing yang critical thinking dan juga data analisis, ini penting karena sekarang 4.0 kan kalau misalkan nanti semua digantikan dengan robotics, pencatatan satu kali klik doang, nah ini akan membantu untuk lulusan pendidikan akuntansi lebih apa ya terberdayakan gitu ya, karena memang fungsinya akan beralih ke sana.
Kemudian melek teknologi ya, karena memang sekarang semuanya online, baik pengajar di SMK juga, dan juga harus tahu big data karena semuanya nanti akan terjadi real time accounting. Yang tadi saya mention kalau nanti dikerjakan oleh robotik atau artificial intelligence. Kemudian merintis startup sesuai hobi. Nah, ini yang saya lakukan karena hobi saya di education, pendidikan, maka saya mendirikan startup saya sendiri, Gezakopedia itu fokusnya di situ juga. Pendidikan, kemudian mendampingi untuk beasiswa, mendampingi untuk IELTS, mendampingi untuk anak-anak yang drop out school, memberikan pendanaan kepada mereka, dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan nanti diinputkan dalam materi digital bisnis yang tadi, atau misalkan hal bisnis lainnya ya, kalau kita kayaknya ada pelajaran apa bisnis gitu ya, saya lupa. Nah itu kalau misalkan nanti di tugas akhirnya mereka diminta untuk membuat simulasi startup, barangkali saling bisa mengisi ide gitu. Kalau yang mereka tidak ataupun tidak cenderung kepada kewirausahaan, setidaknya temannya yang lain itu bisa mendapatkan ide dari dia, brainstorming-nya ketika di kelas itu seperti apa. Tapi lebih baiknya sebenarnya kalau kita memaksa ya, memaksa untuk bagaimana sebelum lulus punya usaha gitu. Tapi memang itu agak susah. Cuman kalau misalkan dimulai sih sebenarnya tidak ada yang susah ya. Gitu. Kalau misalkan dari awal sudah diluruskan harus merintis bla 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 gitu, mereka insya Allah akan bisa juga. Nah, kemudian networking yang tadi saya sampaikan di tahun kedua saya mulai membentuk networking ini untuk bisa mencapai karir gitu ke depannya. Itu sebenarnya yang bisa saya sampaikan terkait tambahan skills-nya. Nah, ini tadi kalau dari mata pelajaran atau mungkin materi yang bisa diinput ke dalam kurikulum untuk berdaya saing tinggi ini, saya mungkin memberikan gambaran ini ya, isi dalam kurikulum pendidikan akuntansinya, berarti lulusan itu harus memiliki kemampuan dalam mengelola digital bisnis, kemudian dalam pelaporan keuangan e-commerce, dalam digital marketing, fintech, investasi bisnis, dan juga isu terkini tentang akuntansi untuk pengetahuannya. Kalau segi keterampilannya berarti memiliki kemampuan bahasa Inggris, interview, dan presentasi bisnis, sampai dengan ke bawah networking berupa rekanan, sampai dengan karir yang diinginkan. Begitu. Untuk tambahan Bapak Ibu mungkin kalau masih diizinkan waktunya masih ada, semoga saya tidak aware ini sudah berapa menit, tapi untuk yang kemarin ketika saya S2 di UK begitu, ada beberapa poin yang saya temukan yang mungkin bisa diimplement dalam kurikulum Indonesia, yang mungkin sebenarnya di beberapa kampus sudah ada juga, cuman ini mungkin sebagai gambaran saja ya. Kalau yang saya rasakan dulu sebagai mahasiswa S1 FE UNES dan juga sebagai mahasiswa di sana yang bisa mungkin di-input gitu. Nah, bedakan lecture dan juga seminar. Jadi kalau di luar negeri itu lecture itu kan ketika kita memberikan kuliah ya. Kalau di kelas kita seperti biasa. Kemudian di kuliah itu kan besar, misalkan ada 40 sampai 100 orang. Nah, nanti ada lagi kelas lain yang namanya seminar. Seminar itu kelas kecil, misal 20 orang, dari yang tadi 40 sampai 100 dibagi 20 masuk ke seminar. Misal berarti kalau kita ada pendidikan akuntansi itu ada pelajaran misalkan apa ya? Informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi itu nanti ada lecture-nya, ada seminarnya. Jadi dua hal begitu. Nah, di seminar itu nanti mahasiswanya dihabisi. Dihabisi itu istilah kejamnya ya. Tapi isinya adalah di brainstorming dan prakteknya lebih rigid lagi. Jadi per satu orang itu dilihat benar-benar mengerjakan tidak, apakah dia sebenarnya bisa atau tidak. Asesmennya secara pribadi itu kelihatan. Kalau saya dulu waktu di UK ditanya misalkan, apa yang kamu ketahui tentang going concern misalkan. Nah, kemudian saya menjawab bla bla bla. Kenapa begitu? Masih dikit kan. Kalau sudah menjawab, contohnya apa? Di dunia nyata seperti apa? Kemudian apa pro kontranya? Nah, jadi masih dicecer terus sampai kita berhenti menjawab. Nah, itu bagus karena memang mau tidak mau setiap mahasiswa yang akan masuk dia pasti belajar materi itu karena memang takut di kelas malu gitu. Jadi ada dua yang bisa diterapkan ya, selain seperti pembelajaran yang biasanya kita di kelas, ada lecture dan juga seminar begitu.
Nah, kemudian assessment-nya berbasis proyek inovasi. Kalau misalkan seperti tadi berarti proyek membuat bisnis begitu. Nah, ada lagi penerapan. Nah, ini sih hasil ini Bapak Ibu riset saya kemarin. Jadi ketika saya S1 kan saya riset forensic accounting, kompetensi internasionalnya seperti apa dan seterusnya. Nah, ketika S2 saya juga mencoba meneliti dengan mahasiswa yang ada di UK dan internasional. Ternyata sama, hasil yang paling kuat itu adalah penerapan studi kasus dalam akuntansi dan juga work related course engagement, misalkan lebih langsung ke lapangan gitu ya. Ini akan lebih membantu dalam membentuk kemampuan ataupun kompetensi mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah membuka office hours. Jadi kalau di UK itu ada jam-jam di mana dosen itu membuka office hours ketika kita tidak paham. Ada engagement di situ, bagaimana kalau misalkan ya mengajar jam 7 sampai jam 12, nanti di luar jam mengajar jam 1 sampai jam 3 misalkan dosen membuka kantornya untuk konsultasi tentang hal yang tidak tahu, yang mahasiswa masih belum tahu di situ. Nah, kemudian ada personal tutor yang per orang, personalize, satu orang itu satu. Jadi satu orang dosen itu memegang banyak mahasiswa, tapi dispesifikasi kalau misalkan mau konsultasi sama satu orang, satu, seperti wali kelasnya, tapi fokusnya adalah nanti konsultasinya satu-satu begitu. Nah, kemudian ada wisuda. Nah, wisuda ini kalau di UK tidak hanya lulusan dengan IPK terbaik, tapi kemarin seperti saya dapat itu ada BASIBI, ada Positive Impact. Jadi ada beberapa nominasi yang membuat kita semangat untuk mengejar hal-hal lain di luar pembelajaran. Karena kalau misalkan nanti kita mau keep update dengan 4.0, semua pembelajaran itu tidak hanya berkutat pada kelas dan juga IPK, tapi bagaimana dia itu menyiapkan karir yang pastinya harus ada hal lain seperti organisasi, kemudian bagaimana dia harus aktif di luar juga, lomba-lomba dan seterusnya. Nah, di UK ini didukung sekali dan mereka menyiapkan nominasi lain selain IPK tertinggi. Sehingga ada kebanggaan tersendiri ketika maju, oh orang tuanya dapat anaknya sebagai organisasi atau orang yang aktif, orang yang banyak ikut lomba dan seterusnya. Kalau di UK kemarin ada dan alhamdulillah bisa dapat itu. Nah, kemudian ada juga alumni atau company sharing session. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Kalau di UK dulu ada 1 minggu atau 2 minggu sekali kita mengundang alumni dari misalkan Leeds University Business School yang sudah menjadi manajer atau apa misalkan. Kalau di Indonesia misalkan yang sudah bekerja di instansi BI ataupun di kementerian, kita undang untuk sharing, jadi tahu bagaimana perjalanan, keterampilan dan juga skill lainnya untuk memotivasi juga para calon lulusan begitu. Nah, kemudian kalau tidak, berarti ada company sharing session, misalkan dari Google diundang untuk memberikan pemahaman bagaimana sih kebutuhan dunia kerja di Google untuk akuntan ataupun di perusahaan lain. Nah, ini sangat membantu ketika sharing session ini. Jadi misalkan saya tidak mengatakan bahwasanya mahasiswa itu jenuh dengan kelas. Namun ketika ada suasana baru, orang baru, itu pasti akan mendongkrak motivasi untuk belajar begitu. Itu yang saya rasakan sebagai mahasiswa. Baik, sepertinya berakhir di sini. Thank you. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Harapannya sebenarnya kita ada tatap muka langsung nanti ketika saya ke Semarang. Mohon maaf, semoga masih dibukakan pintu untuk masuk ke jurusannya. Ya, jadi semoga sehat selalu itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.